Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Sulaiha Amdadi, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan kali ini, anak bimbingan kami atas nama Nur Faida, mahasiswa Prodi D4 Kebidanan, akan menyampaikan informasi kesehatan dengan tema gizi pada balita di masa pandemi. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nur Faida. Saya dari Kampus Politeknik Kesehatan Makassar, jurusan Kebidanan Prodi D4. Terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Sulaiha Amdadi, SST MKes, yang telah membimbing saya sehingga saya bisa membuat video satuan acara penyuluhan dengan tema gizi pada balita di masa pandemi. Adanya pandemi seperti sekarang ini mengharuskan setiap orang untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga dapat meminimalisir terjangkitnya COVID-19 atau biasa kita sebut sebagai virus corona, terutama kepada anak-anak yang masih belum mengerti. Maka penting bagi ibu sebagai orang tua untuk menjaga nutrisi si buah hati. Pemberian nutrisi di masa pandemi seperti sekarang ini sebenarnya masih sama seperti biasanya, dengan memberikan asupan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, pengertian gizi itu sendiri adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh manusia yang meliputi protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Kandungan zat gizi yang dibutuhkan oleh balita yang pertama itu adalah protein. Nah, ibu-ibu bisa mendapatkan protein ini melalui hewani dan nabati. Hewani misalkan telur, daging, dan susu. Kemudian nabati misalkan tahu dan tempe. Sumber lain yang bisa ibu dapatkan melalui ASI atau sereal gandum. Kemudian yang kedua adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berfungsi untuk menghasilkan energi yang ada di dalam tubuh. Ibu-ibu bisa mendapatkan melalui ASI, nasi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga itu adalah lemak. Nah, lemak ini berfungsi sama halnya dengan karbohidrat dengan menghasilkan energi. Kemudian yang keempat itu adalah vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Ibu-ibu bisa memperoleh vitamin melalui sayur-sayuran hijau dan buah-buahan yang segar. Nah, contohnya itu ibu-ibu bisa mendapatkan vitamin A melalui tomat, wortel, dan sayur-sayuran. Kemudian yang kedua itu adalah vitamin B. Ibu-ibu bisa mendapatkan vitamin B melalui beras merah. Kemudian vitamin C, ibu-ibu bisa mendapatkan melalui jeruk atau jambu biji. Kemudian vitamin D, ibu-ibu bisa mendapatkan melalui sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian vitamin K, ibu-ibu bisa mendapatkan melalui jambu biji. Nah, apabila seseorang kekurangan vitamin, maka dapat mengakibatkan kekurangan nafsu makan. Tubuh merasa cepat lelah dan juga dapat merusak organ-organ dan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Bahkan dapat merusak ketajaman penglihatan. Maka penting bagi ibu-ibu untuk memberikan vitamin kepada anak-anak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian mineral. Mineral ini berfungsi untuk mengaktifkan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ibu-ibu bisa mendapatkan mineral ini melalui ASI dan garam dapur. Nah, kemudian peran makanan bagi balita. Yang pertama itu adalah makanan ini sebagai sumber zat gizi, yang dimana di dalamnya itu terdapat zat gizi yang seperti disebutkan tadi. Yang pertama itu adalah protein, kemudian karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang kedua itu adalah sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga ini berasal dari protein, karbohidrat, dan lemak. Bagi balita, zat tenaga ini diperlukan untuk melakukan segala aktivitasnya serta pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah zat pembangun. Nah, zat pembangun ini tidak hanya berguna untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan organ-organ balita, tetapi juga berfungsi untuk perbaikan jaringan. Kemudian yang keempat itu adalah zat pengatur. Nah, zat pengatur ini
yang namanya stunting. Nah, zat yang berperan di zat pengatur ini adalah vitamin, baik vitamin yang larut di dalam air maupun vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, contoh vitamin yang larut di dalam air itu adalah vitamin C dan vitamin B kompleks. Kemudian, vitamin yang larut di dalam lemak itu adalah vitamin D, vitamin A, vitamin K, dan vitamin E. Nah, pandemi seperti sekarang ini, sebaiknya ibu-ibu memberikan vitamin C kepada si buah hati untuk dikonsumsi. Dan ibu-ibu juga bisa mengajak si buah hati untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 15 menit pukul 9.30 sampai 10.00. Ini guna untuk menghasilkan vitamin K agar dapat terhindar dan untuk mencegah yang namanya COVID-19 atau virus corona. Usahakan agar nutrisi si buah hati terpenuhi setiap harinya sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara baik. Kemudian pencegahan gizi kurang. Nah, pencegahan gizi kurang yaitu yang pertama, ibu-ibu bisa mendahulukan memberikan makanan si buah hati di makanan yang ada di dalam rumah dibandingkan jajan di luar. Ini gunanya agar aman dan dapat terhindar dari bakteri yang tidak terlihat sehingga dapat memutus rantai penularan COVID-19 atau virus corona. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan makanan secara teratur dan mempertahankan gizi seimbang. Gunanya itu agar tidak mengakibatkan KEP atau kekurangan energi dan protein. Kemudian yang kedua itu agar tidak mengakibatkan yang namanya obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, kemudian kita masuk bagaimana cara memberikan anak motivasi sehingga anak mau makan. Yang pertama itu adalah membuat suasana makanan ini lebih menarik, baik dari segi rasa maupun segi penampilan. Kemudian yang kedua itu adalah jangan pernah mengomeli atau memarahi anak di saat anak sedang makan, karena itu dapat mengganggu psikologi anak. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih menu makanan, tetapi tetap mempertahankan gizi seimbang. Ibu-ibu bisa mengenalkan berbagai macam sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga olahan makanan kepada balita dengan satu persatu. Misalkan ibu memberikan daging sapi yang benar-benar matang kepada balita dan juga sayur-sayuran, disertai dengan stek pendamping yang kaya vitamin C, misalkan buah pepaya atau buah stroberi. Nah, semoga ibu-ibu bisa mempertahankan gizi seimbang pada balita sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan balita dan juga bisa mempertahankan daya tahan tubuh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.